Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini nak sharing sedikit. Seperti biasa, saya suka buat short video, tak terlalu panjang, because short video ni lebih mudah untuk sharing dan ramai orang yang busy tu mereka dapat nonton dengan full daripada kita buat video yang 30 minit atau 1 jam seperti biasalah. Tapi kali ini untuk kalau kita lihat caption ya, untuk wanita-wanita yang digelar isteri ataupun kira isteri yang orang wanita yang sudah menikah itu, jangan nonton ya. Okey, kerana ini mungkin kalau yang positif akan mengambil dan memperbaiki diri, tapi kalau yang enggak bisa terima kesalahan diri sendiri itu pasti akan menolak. Okey, ini I just want to share satu kejadian, satu cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah. Okey. Ini ceritanya pasti kalian sudah tahu, jadi aku cuma mau sharing untuk refresh ya. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang keluar beberapa bulan itu untuk berperang. Jadi dia keluar meninggalkan Khadijah dalam jangka waktu yang lama. Dan waktu itu Khadijah radhiyallahu anha lagi sakit. Dia enggak bisa berjalan. Dia terbaring di ranjang. Jadi dia panggil anaknya Fatimah radhiyallahu anha untuk memberi dia minum. Jadi Khadijah itu masih sakit ya. Dan setelah itu Khadijah mendapat berita bahawa suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Dan waktu itu Khadijah memanggil Fatimah untuk bersiapkan untuk dia. Jadi dia panggil Fatimah, aku mau bersiap-siap, bantuin aku untuk bersiap, membersihkan badan dan pakai yang cantik-cantik. Sebenarnya waktu itu Khadijah lagi dalam keadaan terlalu sakit ya. Enggak punya kekuatan untuk berjalan. Tapi kerana suaminya yang mau pulang, yang sudah tidak jumpa tu dah berapa bulan, dia berdiri dia sudah berhias. Dia pergi ke pintu dan dia membuka pintu itu tanpa memanggil Fatimah untuk membantu dia membuka pintu untuk suaminya. Jadi apabila Khadijah membuka pintu itu dan nampak Rasulullah, terus dicium tangan Rasulullah, dipeluk Rasulullah. Dan setelah itu dia langsung masuk ke dapur, ke ini ya, tempat buat kopi. Enggak tahu ya, kena rumah Rasulullah dapurnya seperti apa kita enggak tahu. Jadi I just take as dapur. Jadi Khadijah ke ruang dapur untuk mengambil minuman yang dia sediakan untuk suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat Khadijah, dia sedang sakit, tidak punya kekuatan. Suaminya yang mau pulang itu, dia memaksa dirinya berhias dan membuka pintu untuk suaminya dengan senyuman, dengan kasih sayang. Dan dia sendiri yang mengambil air minuman untuk suaminya. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Khadijah, apa khabar kamu? Dan Khadijah membalas dengan senyuman dan dia kata alhamdulillah, dia sihat. Setelah itu Rasulullah kata dia harus pergi lagi untuk berperang. Jadi Rasulullah pun tinggalkan Khadijah, dan setelah Rasulullah pergi beberapa
tapak beberapa step, anaknya Fatimah radhiyallahu anha memanggil, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Jadi dia panggil ayahnya ya. Jadi dia kata ibu sudah meninggal. You see, I don't know ya, I feel very touched dengan kejadian ini. Khadijah bagaimana dia menghormati, menyayangi dan berkorban untuk suaminya. Sehingga saat-saat akhir dia dapat keredaan Rasulullah dan dapat mengembirakan dan merelakan suaminya berperang di jalan Allah. Sehingga saat dia meninggal, apabila Rasulullah pulang memeluk Khadijah, dan Rasulullah kata, bersaksilah bahawa Khadijah ini adalah ibu daripada segala penghuni syurga. Jadi apa yang kita pelajari daripada sini ya, kita walaupun apa yang terjadi, kita harus tahu di mana posisi kita. Kita harus berkorban untuk, ini maaf ya, untuk para isteri. Kita harus berkorban untuk suami kita. Jangan kerana mereka melakukan kesilapan atau kesalahan, kita memandang kesilapan atau kesalahan itu dengan membalas perkara-perkara yang lebih menuju ke nusius. Kita meninggikan suara, kita bermasam muka, kita tidak hidangkan makan, kita berjauhan, kita tinggalkan rumah tanpa izin, kita tidak taat pada perintah dia, kita mungkin tidak melayani dia. Jadi itu yang banyak terjadi dalam dunia pernikahan, especially pada orang-orang Muslim ya, di seluruh dunia. Kebanyakan para wanita, mereka katakan laki-laki itu punya ego. Tetapi sebenarnya perempuan itu punya ego yang lebih besar dari laki-laki. Ego laki-laki itu terletak pada kepemimpinan. Mereka tidak mahu diatur kerana mereka itu merasakan mereka itu pemimpin dan mereka harus memberi saran, idea dan membuat keputusan. Hanya di situ ego mereka. Tapi ego untuk perempuan, mereka selalu merasakan diri mereka itu lebih benar dan lebih baik daripada suami mereka, hingga menjerumuskan mereka kepada banyak dosa-dosa yang mereka lakukan setiap hari terhadap suami mereka. Dan mereka juga akan berkata pada suami mereka, kenapa enggak mau ikut cara Rasulullah, sunnah Rasulullah. Rasulullah itu dia itu penyayang. Orang yang paling baik itu, manusia yang paling baik itu adalah orang yang paling baik dengan isterinya. Saidina Umar yang gagah itu diam apabila isterinya marah. Jadi banyak mereka mahu suami mereka itu mencontohi Rasulullah dan para sahabat. Tapi apabila cerita-cerita seperti ini, seperti apa yang Khadijah lakukan, apa yang biasanya isteri-isteri akan menjawab? Dia kata, ya aku ini orang yang banyak dosa, yang masuk syurga hanya kamu aja. Aku ni terlalu banyak dosa. Kenapa enggak mau cari yang lain? Cari orang-orang yang lebih baik dari aku. Itulah jawapan para isteri pada suami. Tapi apabila mereka mengambil contoh yang dilakukan oleh Rasulullah atau para sahabat, dia mahu suaminya melakukan perkara yang sama terhadap diri dia. Jadi disitulah ego wanita, kebanyakan ego wanita ya. Jadi kita harus belajar untuk perbaiki diri dan jangan pusing tentang kesilapan atau dosa orang lain. Kerana setiap orang itu akan disoal, individual. Pada Allah akan soal mereka. Bukan kita yang menghakimi mereka dan bukan kita yang menghukum mereka. Itu setiap kita harus bertanggungjawab di dalam kubur apa yang kita lakukan. Ramai di antara kita bersujud, mengerjakan solat, bersujud, berpuasa, tapi kita masih ingkar dan tidak taat pada perintah Allah. Kita masih melakukan dosa-dosa besar dan kita mengharapkan
berangan-angan bahawa Allah akan mengampuni dosa kita kerana kita yakin bahawa Allah itu Maha Pengampun. Jadi kita mengambil kesempatan Allah itu Maha Pengampun, kita lakukan dosa yang besar pada orang lain dan kita solat untuk mendapatkan ampun. Jadi seperti yang saya sering share, dosa pada manusia itu Allah tidak akan mengampuni melainkan manusia itu sendiri. Kita bisa melakukan apa sekali dosa pun antara kita dengan Allah, tapi jangan sesekali membuat dosa sama manusia. Jadi itu yang I want to share today. Semoga kita dapat pelajari daripada cerita Khadijah radhiyallahu anha dan Rasulullah di saat-saat Khadijah mahu meninggal, apa yang terjadi dan apa yang dia lakukan serta pengorbanan seperti apa yang dia lakukan. Untuk para isteri, semoga Khadijah menjadi contoh kepada pada semua para isteri untuk memperbaiki diri dan lakukan terbaik untuk suami kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.